Ya, halo teman-teman pencinta aglonema, kembali lagi di channel YouTube saya ya. Dalam video kali ini ya, saya akan berbagi tips tentang pembuatan rak untuk aglonema. Karena koleksi udah banyak, bingung mau taruh di mana. Ya, jadi salah satunya kita harus memanfaatkan lahan yang sempit ya. Seperti apa hasilnya nanti juga saya akan kasih tahu koleksi aglonema saya yang ada di rumah ya. Jadi nanti seperti apa raknya, jadinya seperti apa, tonton terus videonya sampai habis ya. Buat yang baru datang, jangan lupa like dan subscribe ya. Karena di channel ini banyak info tentang aglonema ya, terutama harga kisaran dan stok yang lagi ready di pasaran. Yuk kita lihat videonya. Ya teman-teman, ini kita udah ada di toko material atau toko bangunannya. Kita mau beli barang-barang kebutuhan untuk maksudnya untuk pemasangan rak ya, pembuatan rak. Nah, nanti di sini saya mau beli untuk bangunan raknya itu pakai baja ringan. Ini lokasinya di Cipadu ini. Nah, ini bosnya nih. Nah, ini material yang ada di Cipadu, murah-murah barangnya di sini. Teman-teman kalau daerah Cipadu Ciledug beli di sini aja, murah-murah. Kok gue mau beli ini kok, bahan-bahan buat rak aglonema. Baja ringan sama buat atapnya fiber transparan ada? Ada. Oke, yuk kita lihat. Nah, ini baja ringannya nih. Tuh. Baja ringannya anti karat, dia lebih kuat daripada kayu. Maka itu pakainya baja ringan aja. Mahal dikit tapi lebih awet. Terus nanti atapnya itu pakai fiber ya, fiber transparan. Jadi biar cahaya tetap masuk tapi nggak kehujanan. Kalau terlalu basah kena hujan bisa busuk. Oh, di rumah tapi udah ada. Di sini ada list-listnya nih. Apa sih? Oh, lipstick itu mah paling banyak. Itu harga 35.000. Nih, koko material udah kena racun aglonema nih. Tadi gue lagi beli material, terus dia ikut kesini mau lihat koleksinya juga. Kok, kalau ini mah masih koleksian. Kalau mau nanti saya cariin sama temen saya. Saya fotoin lebih bagus lagi. Saya kayak gini-gini aja. Ya, kayak gini aja. Ya udah. Aduh, gue bingung nih kalau udah kayak gini nih. Orangnya datang langsung nih. Berarti di rumah ada lipstick. Lipstick itu juga salah satu jenis aglonema yang kuat. Siam Aurora namanya. Ini pinggir-pinggirannya ada ini. Iya, kayak Aurora merah gitu. Ini juga ada merah nih. Kali itu kebalikannya, pinggirannya hijau. Suksom Jaipong Kultur. Wah, jenisnya ada ratusan kok aglonema. Bingung dia. Gimana diajak ke kebun? Ya, ikut aja sekali-sekali yuk ke kebun. Puyeng-puyeng dah, ada yang harga 20 juta, 10 juta. Serius. Ini dia kondisi waktu rak belum dipasang ya teman-teman ya. Jadi nanti niatnya mau pasang ada 3 rak yang akan dipasang dengan 3 susun. Pertama di sini ya. Di pinggir pagar ini itu posisi rak yang pertama. Lalu nanti di sini untuk posisi rak yang kedua. Nah, selanjutnya di sini untuk posisi rak yang ketiga. Kandang ayamnya mau digeser.
Jadi di sini raknya. Jadi di sini benar-benar memanfaatkan lahan sempit ya teman-teman ya. Jadi memanfaatkan teras atas ya untuk budidaya aglonema. Selain untuk menambah keindahan, juga agar lingkungan di sini lebih sejuk. Ya nanti misalkan dia beranak pinak bisa jadi pendapatan juga atau penghasilan gitu. Ya teman-teman, ini sudah hampir jadi ya, sudah 2 rak yang jadi. Kurang lebih penampakannya seperti ini ya. Tuh seperti ini. Full baja ringan ya teman-teman ya. Jadi satu lantai ini dia pakai 4 baja ringan ya teman-teman ya. Untuk lebarnya kurang lebih ini 40 cm ya. Ya kenapa sekali lagi ini pakai full baja ringan, karena satu lagi ya itu ya teman-teman ya. Emang dia agak mahal sedikit, cuma untuk perawatannya bisa lebih awet gitu, anti karat juga. Dibanding dengan pakai kayu atau bambu, memang lebih murah, cuma lama-lama kena hujan juga pasti lapuk juga gitu, karena kayu atau bambu nggak kuat dengan air. Nah ini kondisi aglonemanya masih berantakan ya teman-teman ya, tuh. Ya teman-teman, ini raknya sudah jadi ya. Dan seperti ini penampakannya, aglonemanya juga sudah saya susun. Jadi di sini ada 3 lantai ya teman-teman ya. Lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 ya. Nah sebelum ada rak, ini kemarin saya naruh aglonemanya di sini ya teman-teman ya, di lantai ya atau di ubin. Nah itu kesannya juga kurang rapi dan makan tempat. Maka itu di sini saya buat rak ya, karena koleksi udah banyak dan jadi lebih rapi juga ya kan, penataannya seperti itu. Ya jadi teman-teman, tema kali ini adalah memanfaatkan lahan sempit untuk budidaya atau memelihara aglonema ya. Biasanya para pencinta aglonema itu ingin mengoleksi lebih dari 1 aglonema gitu, kayak saya contohnya. Jadi pastinya lama-lama kan nggak muat tuh naroknya, apalagi lahan kita terbatas, betul kan? Nah solusinya seperti ini, bikin rak bersusun jadi terlihat rapi juga gitu. Nah, di sini saya menggunakan baja ringan ya teman-teman ya, full baja ringan seperti ini. Dia per meter itu, mohon maaf, maksudnya sebatang itu panjangnya 6 meter. Harganya di sini variasi sih, kalau di sini kurang lebih Rp80.000. Kenapa saya menggunakan baja ringan ya? Karena untuk menghemat perawatan. Maksudnya menghemat perawatan itu kalau pakai bambu atau kayu memang lebih murah. Cuma kan dia lebih cepat cepat lapuk atau cepat rusak gitu. Karena kan kalau bambu atau kayu lama-lama kena air pasti dia akan lapuk juga. Nah, kalau pakai baja ringan walaupun agak mahal sedikit, tapi dia lebih lebih awet atau lebih tahan lama gitu. Sebenarnya sih lebih enaknya jadi baja ringan ini buat tiang ya atau buat dudukannya aja ya. Jadi tengah-tengahnya ini dikasih kawat baja yang anti karat. Cuma karena di sini nggak ada kawat baja yang kuat atau baja yang anti karatnya, di sini cuma ada kayak kawat-kawat biasa gitu. Jadi ya udahlah pakai full baja ringan aja seperti itu. Lalu di atasnya saya menggunakan fiber ya, fiber transparan gitu kayak plastik ya.
Sebelumnya ini sebenarnya saya udah pasang paranet ya. Jadi sebelumnya itu saya udah pasang paranet tapi nggak pakai fiber transparan. Nah, karena sekarang musim hujan, jadi aglonema itu kehujanan terus ya. Misalkan saya lagi di luar rumah nggak bisa nyelamatin. Ada beberapa yang sudah busuk gitu karena nggak terselamatkan, dia kebasahan terus kan. Kalau aglonema itu biasanya kan emang nggak kuat panas ya karakternya ya. Oh mohon maaf, maksudnya nggak, karakter aglonema itu nggak kuat basah terus gitu. Jadi kalau kehujanan terus lama-lama busuk. Nah ini ada beberapa yang busuk namun masih bisa diselamatkan. Saya lihat akarnya masih hidup. Terus juga di sini ada juga tuh yang busuk. Oke. Maka itu sekarang saya pasangkan fiber transparan. Jadi kalau hujan lebih aman. Seperti itu. Dan nggak kalah pentingnya paranet ya teman-teman ya. Jadi paranet ini untuk menahan sinar matahari secara langsung gitu. Jadi ini saya lapis paranet double ya, karena kalau satu lapis saja dia masih panas, masih tembus. Jadi ini saya double 2. Nah, terus juga di sini karena ini di atas, sampingnya juga tuh pakai paranet. Biasanya panas juga masuk dari samping kiri, samping kanan seperti itu. Nah, ini juga ada paranet ya teman-teman ya. Ini paranet biar matahari nggak tembus dari samping seperti itu. Nah, ini juga paranet biar matahari nggak tembus dari samping. Karena aglonema paling nggak kuat dengan panas atau sinar matahari langsung. Yang kedua nggak kuat juga terlalu basah, apalagi sekarang musim hujan gitu. Jadi lebih aman pakai fiber gitu. Dulu waktu setiap hujan pasti saya langsung buru-buru, saya selamatin aglonema saya, lalu saya taruh di di sini nih, di atas, di bawah sini kan nggak kehujanan tuh. Nah, saya taruh di sini. Lama-lama capek juga ya teman-teman ya, setiap hujan seperti itu. Maka itu sekarang sudah diparanetin, jadi kalau mau pergi kemana-mana juga lebih aman seperti itu. Nah, sekarang saya mau kasih lihat teman-teman koleksi saya ya. Di sini koleksi saya masih sedikit teman-teman ya. Ya, di sini yang pertama saya mau kasih lihat ada koleksi aglonema legasi ya, atau legasi lokal. Ini lokalan teman-teman, bukan yang impor. Dan ini saya pelihara atau saya rawat dari sebelum aglonema booming ya, dari sebelum zaman corona. Dan ini dia benar-benar salah satu aglonema yang bandel ya. Karena mau kehujanan juga dia tetap kuat gitu. Atau mungkin karena dia lokalan jadi lebih kuat seperti itu. Cantik-cantik banget. Ini udah banyak yang nawar juga. Namun saya belum jual ya teman-teman ya. Karena di pasaran juga untuk legasi lokal itu masih jarang atau sudah mulai langka ya teman-teman ya. Ini emang koleksi pribadi saya ini. Anaknya sudah banyak ya teman-teman, satu pohon ini bisa ada 2-3 anak. Tuh, subur sekali dia. Dia juga nggak perlu perawatan ekstra atau media khusus juga nggak perlu. Karena kalau barang lokal itu perawatan lebih mudah ya teman-teman ya, nggak rewel. Nah ini ada beberapa anakan legasi yang sudah saya yang saya sudah petel atau sudah pisahkan dari induknya. Tuh. Anakannya super ya, bagus, sehat-sehat. Lalu aglonema koleksi saya selanjutnya yang banyak ini ada Suksom Jaipong Kultur ya teman-teman ya. Mungkin di video sebelumnya juga saya pernah update ya tentang ngeborong Suksom Jaipong. Nah ini dianya. Di sini juga sudah sudah ada anaknya ya, nih. Ini sudah ada anaknya. Anaknya sudah saya pisah. Nah, ini waktu saya belum pasang fiber ya, teman-teman ya. Belum pasang fiber. Jadi masih paranet aja atapnya. Dia kan sering kehujanan tuh. Nah, ini busuk sampai 5 pot, teman-teman. Saya punya 11, busuk kurang lebih 5 pot ya. Jadi tiba-tiba busuk itu aja, diselamatin udah nggak bisa.
Emang kalau untuk barang-barang impor ya atau dari Thailand itu perawatan lebih ekstra teman-teman, karena dia lebih apa namanya, lebih ringkih gitu ya. Mungkin karena produksi secara massal ya kan, melalui kultur atau kultur jaringan maksudnya. Beda sama yang lokalan. Kalau lokalan kan rata-rata dari anakan, dia jadi lebih kuat. Nah, perawatan Suksom Jaipong ini yang apa namanya, sangat ekstra ya, sangat ekstra. Nggak boleh kepanasan, nggak boleh kebasahan, bener-bener sangat ekstra. Apalagi dia berdaun merah, berdaun merah. Nah, untungnya kemarin kan saya dapet barang yang apa namanya, yang udah ada anakan. Jadi walaupun dia busuk 5, alhamdulillah ada gantinya dari anakannya. Jadi ibaratnya nggak rugi-rugi banget gitu. Anakannya sih kalau anakan ya, kemarin ada yang busuk 1 kalau yang anakan. Anakan ada yang busuk 1. Nah, ini dia nih, anakannya busuk 1. Kalau yang lain sih alhamdulillah hidup. Mungkin kalau dia beranak di sini lebih kuat ya teman-teman ya. Contohnya kayak gini nih. Nah, ini kan dia bertunas di sini nih. Udah Indonesia ya, udah di Indonesia maksudnya, bukan dari Thailand. Anakannya benar-benar dari sini. Mungkin nantinya kalau anakan dari sini mungkin bisa lebih kuat kali. Gitu. Nah, ini selanjutnya koleksian saya Aglonema jenis Dut Anja Mania. Dulu ini saya beli waktu baru-baru booming teman-teman ya. Baru Aglonema booming pertama. Itu harga masih 55.000. Nah, sekarang di pasaran itu harga udah 100.000 lebih ya. Bahkan kemarin saya sempat nanya gitu, ada yang jual 150.000 rupiah gitu. Ini salah satu Aglonema yang bandel ya teman-teman ya, Dut Anja ini ya. Nah, ini koleksi yang selanjutnya ya teman-teman ya, ada Pink Anjamani. Nah, ini saya dapatkan dari Bang Mamat teman-teman waktu saya liputan ke Nurserinya gitu, yang di Jalan Haji Preman itu. Nah, kalau dikasih tanaman saya ambil ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa Nurseri yang ngasih duit gitu atau amplop. Itu saya nggak ambil teman-teman ya, karena kan di sini kita saling apa namanya, sharing gitu. Jadi kalau tanaman mungkin masih saya ambil karena buat kenang-kenangan juga gitu. Ya, cantik banget ya Pink Anjamaninya. Lalu selanjutnya ini koleksi saya Pride of Sumatra ya teman-teman ya. Pride of Sumatra ada 2 pot ya. Dulu waktu saya hunting pertama ya, YouTube saya booming ini gara-gara hunting ke petani Pride of Sumatra. Awal-awal corona waktu itu, awal-awal Aglonema booming. Itu per daun masih 25.000. 25.000. Waktu itu juga saya kira masih mahal banget kalau sedaun 25.000. Dan akhirnya saya nggak beli waktu itu. Ya kan, saya nyesel banget waktu itu nggak beli. Nah, pas 3 minggu kemudian saya balik ke petaninya, harganya sudah naik teman-teman ya. Jadi per daun itu 50.000 rupiah. Amazing kan, naiknya 100% dari 25.000. Terus 3 minggu kemudian jadi 50.000 rupiah gitu. Akhirnya saya beli waktu itu 1 pot yang ini 200.000, 4 daun kurang lebih. Ini daunnya sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 daun gitu. Nah, update sekarang ya. Update sekarang ya, per hari ini ya. Sekarang harga per daunnya melesat teman-teman. Ini per daunnya sekarang Pride of Sumatra ya, 75.000 rupiah. Amazing kan? Dari 25.000 sekarang 75.000 rupiah per hari ini ya. Per video ini dibuat, ini daun sudah 75.000 rupiah gitu. Ya, teman-teman tinggal hitung aja daunnya ada berapa ya, harganya kisaran seperti itu. Ya teman-teman, ini selanjutnya koleksi Aglonema saya jenis Konkom ya teman-teman ya. Konkom ini dulu waktu booming pertama harga kisaran itu 180.000 sampai 200.000 rupiah, itu booming pertama. Dan stok masih banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, waktu itu saya belum, menurut saya itu waktu itu juga masih mahal gitu, jadi saya belum beli.
Nah pas booming kedua, sebenarnya saya tertarik sama Koncom ini, cuma karena menurut saya itu masih mahal gitu. Nah akhirnya pas booming kedua saya ketemulah sama yang ini nih, koleksian saya yang ini. Nah ini juga saya beli kenapa? Karena waktu itu sudah bawa anak teman-teman. Harga waktu itu 225 dan ini anakannya, cuma waktu itu masih kecil kayak baru tunas gitu. Nah 225 menurut saya juga waktu itu masih mahal gitu. Ya udah karena ada anak jadi saya beli. Dan sekarang atau sekitar 3 minggu kemudian atau 2 minggu kemudian ini Koncom ini peredarannya sudah langka di pasaran gitu. Bahkan bisa dibilang nggak ada Koncom ini. Sampai sekarang dia ini jarang banget ketemu Koncom, bahkan jatuhnya kalau ketemu juga udah koleksian yang harganya udah wow ya, udah di atas 500.000 gitu. Nah, dia cantik banget ini pinknya jelas banget gitu si Koncom ini. Ya teman-teman, ini selanjutnya aglonema koleksian saya jenis Snow White ya teman-teman ya, atau banyak orang bilang juga ini beras tumpah ya. Saya pelihara ini sudah lama sekali teman-teman, dari sebelum corona ya, dan sudah lumayan banyak ya. Waktu itu saya sudah punya lebih dari 30 pot gitu. Cuma naruhnya di luar di kebun teman-teman gitu. Nah kalau ini saya ambil satu kan buat kayak koleksian di rumah gitu, jadi masih terselamatkan. Nah maksudnya teman-teman yang lain itu kurang lebih 3 minggu yang lebih lah, maksud saya kurang lebih 3 minggu yang lalu ya, itu ada koleksi saya di kebun itu ada kemalingan teman-teman ya. Salah satunya ini Snow White ya. Jadi itu dicabut sama maling itu atau dicolong kurang lebih 30 pot, mulai dari anakan sampai indukan gitu. Nah ini alhamdulillah masih terselamatkan 1 pot ya, karena buat koleksi saya di rumah gitu, jadi masih ada penerusnya. Kenapa ditaruh di kebun? Karena waktu itu saya kan pelihara dari dari sebelum booming ya. Ini harganya masih murah teman-teman. Dulu tuh harganya saya beli itu bibitnya masih dapat 17.000. Ya. Sekarang anakannya aja yang paling kecil banget itu untuk Snow White Rp50.000 dan kondisinya kurang bagus, menurut saya kurang subur. Jadi saat ini Snow White keberadaannya kalau dibilang juga sudah mulai langka gitu. Karena dia salah satu aglonema yang murah di bawah 100.000 dan aglonema lokalan yang bandel banget dan warnanya juga natural gitu. Jadi banyak dicari orang. Nah ini selanjutnya aglonema koleksian saya ya. Ini namanya aglonema Pink Dinamika. Ya, dia berwarna pink. Cuma berdaun agak tipis, terus dia berbatang besar, berdaun besar juga. Nanti bisa lebih besar lagi nih daunnya. Banyak juga orang yang kalau nggak tahu ini bilangnya seperti Lady Valentine ya, Lady Valentine, tapi ini bukan Lady Valentine ya, Pink Dinamika teman-teman ya. Ini saya koleksi udah lama banget. Ini salah satu udah mungkin keturunan keberapa gitu, udah cicit cucutnya ya, bukan anaknya lagi tapi ini cicit cucutnya. Dulu saya beli daun 4 atau daun 5 itu waktu belum booming ya teman-teman, itu seharga Rp40.000 ya. Tapi kalau sekarang ini harganya wow udah ratusan ribu teman-teman. Dan ini juga salah satu teman-temannya sama indukannya ikut kena maling juga ya, yang di kebun itu sekitar 1 bulan yang lalu. Nah ini selanjutnya ada Red Venus ya teman-teman ya, aglonema Red Venus. Ini saya punya dari sebelum aglonema booming juga ya teman-teman ya. Ini dulu pemberian ya, dan ini sama seperti Pink Dinamika, ini udah termasuk cicit cucutnya, bukan cucu lagi, ini udah cicit-cicitnya. Jadi indukannya terus juga kakak-kakaknya itu ikut hilang juga bersama yang Siam Paragon sama Pink Dinamika itu banyak di kebun, cuma ikut dimalingin juga ini. Nah ini saya ambil 1 doang, saya yang di kebun itu saya ambil satu-satu kayak buat koleksi aja gitu. Dan alhamdulillah ini masih ada penerusnya ya. Semoga dia bisa banyak lagi. Dan ini juga salah satu aglonema yang bandel, karena kan dia lokalan juga ya, bandel gitu. Jadi kalau dia udah dewasa, dia
beranaknya atau anaknya itu cepat dan banyak gitu. Perawatan juga simple. Ya teman-teman, ini selanjutnya aglonema koleksi saya yang bernama Morodoclock ya. Morodoclock. Nah, dia mirip-mirip Big Leaf ya, cuma kalau Big Leaf itu dia daunnya lebih besar dan lebih berwarna putih dan harganya juga lebih mahal. Dulu ini saya beli Morodoclock itu sekitar daun 3 atau daun 4 ya. Dan itu posisi waktu itu aglonema baru booming yang kedua, belum terlalu booming kayak gini ya. Jadi barang masih ready waktu itu. Itu harga sekitar 175 teman-teman. Harga ini saya beli sekitar 175 ya. Sekarang ini harganya teman-teman 400 sampai 500 ribuan lebih ini untuk Morodoclock ukuran seperti ini. Amazing ya teman-teman ya. Nah, ini selanjutnya koleksi spesial saya teman-teman ya. Kenapa spesial? Karena ini diberikan dari orang ya, yaitu dari Bos Ramli, owner JGH atau Jaya Greenhouse. Nah, di sini ada pilo lemon tea ya. Lalu di sini sebelahnya ada aglonema ya. Aglonema red anjamani tuh. Ya, ini masih saya rawat dengan baik nih teman-teman. Karena pemberian orang itu menurut saya adalah sesuatu yang spesial gitu. Cantik kan? Ya teman-teman, lalu di sini aglonema koleksi yang saya selanjutnya di sini ada Rotundum Aceh ya teman-teman ya. Rotundum Aceh. Ini waktu itu saya beli online ya teman-teman ya. Beli online dari Aceh langsung, dan 9 hari pengiriman teman-teman baru sampai. Wah, saya udah pasrah aja, mungkin saya kira mati, udahlah biarin lah. Ternyata masih bisa diselamatkan teman-teman, 9 hari perjalanan. Ini Rotundum Aceh ya teman-teman ya. Rotundum Aceh. Dan dia di sini aglonema bapaknya, kalau dibilang ini bapaknya aglonema teman-teman ya. Karena banyak persilangan dihasilkan dari aglonema rotundum ini, seperti Pride of Sumatra salah satunya. Ini seperti ini. Rotundum Aceh. Ya, jadi dia aglonema asli yang berasal dari hutan teman-teman. Dari hutan Leuser Aceh ya. Teman-teman, ini lalu selanjutnya koleksi tanaman saya yang berikutnya ya. Ini ada Calathea Black Lipstick ya teman-teman ya. Ini saya juga waktu itu beli online teman-teman ya. Beli online waktu itu digambar bagus ya, bagus, tapi pas dikirim cuma 1 daun. 1 daun pun itu kuning atau jelek ya teman-teman ya. Ini udah 2 daun, ini daun baru ya teman-teman ya. Daun yang sudah keluar di sini ya. Pas dikirim cuma 1 daun aja gitu. Udah gitu daunnya jelek. Nah, ini juga saya punya janda bolong ya. Saya janda bolong nih beli online juga ya teman-teman ya. Ini juga saya sangat kecewa ya. Jadi waktu itu dikirim benar-benar ini baru dipotong teman-teman. Ya, baru dipotong. Jadi nggak ada akarnya, masih ada getahnya. Jadi baru dipotong, di packing langsung dikirim ya. Jadi ini dia sudah hidup di sini. Saya beli 2, mati 1 ya. Kalau ini saya beli 3, mati 1 teman-teman. Ya, dan ini yang buat saya kecewa beli online teman-teman ya. Sekarang saya udah nggak mau lagi atau kapok gitu beli online ya. Kalau sellernya memang nggak kenal gitu. Karena nggak sesuai ekspektasi gitu. Ya teman-teman, ini selanjutnya koleksi tanaman saya. Di sini ada jenis Sansevieria ya. Sansevieria atau lidah mertua. Nah, yang ini yang di sebelah kiri saya. Ini ada Sansevieria superba ya teman-teman ya, superba. Dia daun ya ini, daun atau batang ya, mungkin dia tanggung ya, jadi dia nggak terlalu panjang. Dia ukurannya nanggung gitu, dan saya suka karena kalau yang terlalu panjang saya kurang suka gitu. Ini namanya Sansevieria superba. Nah, ini saya dapatkan dari tukeran teman-teman sama teman saya, sama Bang Sana ya. Jadi kalau kita punya tanaman dan teman kita juga punya tanaman, itu enak teman-teman. Jadi kita bisa saling tukar menukar ya. Jadi waktu itu superba ini saya tukar dengan ini,
dengan Sansevieria jenis Pagoda ya, Pagoda mini. Saya juga suka ya teman-teman yang Sansevieria mini seperti ini. Lalu di sini juga ada anthurium ya teman-teman. Biasa tuh kalau pelihara aglonema pasti ada anthurium juga. Nah ini ada anthurium juga ya. Sama itu ya, ada 2 anthurium. Nah itu dia ya teman-teman ya, koleksi tanaman saya atau aglonema saya yang ada di rumah ya teman-teman ya. Ada juga yang bilang apa namanya, aglonema sekarang mahal gitu, nanti juga nggak ada harganya seperti anthurium ya. Nggak juga, ini saya main aglonema atau koleksi aglonema itu dari sebelum booming ya teman-teman ya, dari sebelum booming, dari sebelum corona ya. Kita ambil contoh di sini ada aglonema lama saya, contohnya Legacy ya, Legacy lokal. Ini tuh dulu harga anakannya ya, harga anakannya itu sebelum booming itu sekitaran 60 sampai 80 ribu ya. Jadi variasi, ada yang 60, 70 sampai 80 ribu untuk anakannya. Ini waktu harga normal ya, belum corona dan belum booming aglonema ya. Nah, kalau sekarang itu harga anakannya bisa mulai dari 150 sampai 200 ribu ya. Ada yang 150, 170, bahkan sampai 200 ribu untuk anakan Legacy ini. Kenapa bisa mahal? Karena stok terbatas gitu. Karena stok terbatas ya. Yang peminatnya banyak gitu. Jadi harga naik bisa 3 kali lipat atau bahkan lebih gitu. Jadi mungkin nanti kalau misalkan aglonema orang bilang nggak booming lagi, nggak ada harganya, itu nggak bener ya teman-teman ya. Jadi jangan takut koleksi atau melihara aglonema ya. Karena kalian juga harus smart sih menurut saya. Jadi kalian harus bisa tahu mana aglonema yang cantik atau yang nggak cantik gitu. Contohnya gini, kita ambil yang dulu ya, yang tahun 2000-an, 2007, 2006 atau 2007, 2009 gitu ya. Kalian masih ingat ini pastinya ya. Kalian masih ingat ini, itu aglonema Pride of Sumatra atau Red Sumatra. Waktu tahun 2006 sampai 2009, bisa dibilang ini the best-nya aglonema ya. Dan saya juga baru-baru tahu kalau ternyata Pride of Sumatra ini keluaran tahun 1985 kurang lebih ya, dari Pak Greg Hambali. Nah maksud saya kalian harus smart itu, kalian harus bisa memilih menurut kalian aglonema yang cantik atau enggak ya. Pasti kalau kalian ingat Pride of Sumatra ini, kalian juga ingat Dona Carmen ya, Dona Carmen. Dona Carmen itu sekarang kalau dibilang harganya nggak ada ya, paling sekitar 10.000, 15.000 sampai 20.000 rupiah, peminatnya sangat sedikit ya. Sedangkan kenapa si Pride of Sumatra ini harganya tetap di atas? Jadi kuncinya adalah karena si Pride of Sumatra ini menurut saya cantik dan eksotik ya teman-teman ya. Jadi dia nggak kalah saing dengan aglonema lainnya, nggak kalah saing. Nah kalau Dona Carmen itu kalah saing dengan aglonema jenis baru gitu ya, jenis-jenis baru yang lebih cantik. Maka itu harganya turun karena peminatnya sedikit gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus smart, pilih aglonema yang cantik untuk dijadikan koleksi ya. Dijamin harganya aman teman-teman ya. Dulu aja ini waktu belum booming ya, saya juga sempat mau beli Legacy dan Pride of Sumatra ya. Waktu belum booming tuh. Cuma saya belum, nyesel banget belum kesempet beli ini Pride of Sumatranya, keburu booming. Waktu nggak booming aja saya belum mampu loh beli ini loh, karena harganya masih di atas juga teman-teman. Harganya masih tinggi walaupun nggak booming gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan dengerin kalau ada orang yang bilang nanti juga nggak booming, aglonema nggak laku ya. Jadi nggak benar ya. Tanaman hias ya sampai kapanpun tetap dicinta orang kalau memang dia cantik. Oke, jadi rawat dengan baik ya teman-teman ya, sampai beranak pinak ya teman-teman ya. Rawat dengan baik. Jangan takut dan jangan dengar kata orang seperti itu. Nah, itu dia ya teman-teman ya, koleksi tanaman atau aglonema saya yang ada di rumah ya. Oh ya, sebelum saya akhirin video ini, saya mau kasih tips dulu ya. Misalkan teman-teman mau bikin rak-rakan seperti ini ya. Karena lahannya terbatas, mau bikin rak-rakan seperti ini, bersusun ya. Hal yang harus diperhatikan adalah
pada saat apa namanya penyiraman ya, penyiraman. Jadi mungkin untuk yang apa namanya, yang misalkan teman-teman nyiram yang atas nih, ya, menyiram yang atas gitu. Nah, harus perhatikan yang bawah-bawahnya teman-teman ya. Jangan sampai yang bawahnya itu apa namanya, otomatis kan kalau kita nyiram dari atas, dia akan turun ke bawah, ke bawah, dan ke bawah ya. Jadi kalau teman-teman nyiramnya double gitu atau sama aja, otomatis yang di bawah pasti dia akan terlalu basah ya. Ya, dan efeknya pasti ya akan busuk seperti itu. Jadi perhatikan penyiraman ya teman-teman ya kalau rak seperti ini ya. Ya, lalu selain penyiraman, hal yang perlu diperhatikan lagi adalah rotasi ya teman-teman ya, atau perputaran. Perputaran. Ya, misalkan minggu ini dia di bawah, nanti putar ke atas atau ke atas ya. Jadi apa namanya, kalau di bawah itu kan pasti dia keademan terus teman-teman ya, keademan atau nggak kena matahari sama sekali gitu. Jadi otomatis pertumbuhannya akan terhambat gitu, dan yang pasti juga pastinya medianya lembab terus gitu ya. Jadi perlu dirotasi ya ke atas gitu agar dia kena matahari juga. Jadi walaupun aglonema nggak kuat matahari, dia butuh sinar atau cahaya matahari juga teman-teman. Yang penting sinar mataharinya kita udah filter gitu, pakai apa namanya, paranet ya, pakai paranet gitu. Jadi penting banget itu rotasi ya, biar yang di bawah bisa mendapatkan cahaya matahari dan nggak terlalu lembab juga ya teman-teman ya, seperti itu.